Terima kasih, kita akan memulai acara Pojok Bola Sumur kita di bulan September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan selamat datang di Pojok Bulak Sumur edisi bulan September 2025. Kalau sebenarnya kita tarik ke belakang di bulan Agustus dari tanggal 25 sudah banyak pergolakan yang sangat luar biasa. Sebenarnya PR-nya lebih ke DPR ya, karena banyak tunjangan-tunjangan yang tidak masuk akal sebetulnya di pikiran masyarakat begitu. Sampai sekarang sebetulnya di 3 jam yang lalu saya mendapatkan informasi katanya BEM seluruh Indonesia akan menggelar aksi hari ini. Mungkin nanti bisa dikoreksi Mas Alfat ya. Setidaknya BEM SI bisa mewakili suara rakyat. Apakah benar seperti itu? Kita lihat kemarin sudah banyak gerakan-gerakan yang sangat luar biasa dari Jogja, Makassar, bahkan di Jakarta itu juga sudah banyak. Termasuk gerakan yang mungkin teman-teman semua juga ikuti yaitu mendukung ajakan Brave Spring dan Heroes Green ya. Itu mungkin teman-teman juga sekarang sedang menggunakan kampanye itu untuk menyerukan, untuk bisa melakukan protes juga di sini. Tapi sebetulnya teman-teman kalau kita boleh telisik lebih dalam lagi sebetulnya demo kemarin itu yang salah siapanya sih? Demonstrannya kah? Atau yang kita demokah, atau sistemnya kah, atau pemerintahnya kah, yang sebenarnya dari mereka pun masih punya PR 17+8, di tanggal 5 tenggat waktu maksimal mereka tuntutan harus sudah terjawab. Apakah itu akan terjawab di tanggal 5? Mungkin kita akan bahas nanti juga, dan akan kita perdalam lebih lanjut, kira-kira DPR, pemerintah bahkan apakah sudah turun tangan dalam hal ini. Kemarin kalau sempat beredar begitu ya, Pak Wakil Ketua DPR Pak Sumi Dasko katanya sudah akan membatalkan tunjangan para anggota DPR untuk tunjangan perumahan per tanggal 31 Agustus. Tapi bagaimana cara kita mengawasi itu? Nah nanti akan kita bahas juga. Namun sebelum itu kita saksikan dan kita ikuti bersama terlebih dahulu sedikit pengantar. Memang jadil ya penampilan ya. Ini arahan dari Pak Sekretaris Universitas Dr. Andi Sandi Antonius Tabusasa, Tonralipu, SHLLM, dosen favorit saya dari Fakultas Hukum. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Pak Andi Sandi. Saya itu kalau Adit yang bawa acara mesti ndredeg selalu. Karena komplit gitu, karena seniornya kemarin itu kepleset, keliru nyebut terus dibaleni meneh. Neng kawinan bukan di ini. Oke, Prof. Fatur, Mas Alfat dan teman-teman media, terima kasih. Sekali lagi kita tetap jalan meskipun situasi perkuliahan masih dibuat daring ya teman-teman. Dan isu hari ini merupakan salah satu isu yang sangat berat. Gitu. Bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dengan stabilitas negara. Karena dua hal ini tidak mudah untuk diseimbangkan. Kalau kemudian salah satunya itu mendominasi, itu pasti ada konsekuensinya. Gitu. Umpamanya di satu sisi stabilitas negara ditekankan, itu pasti pelan-pelan memberangus kebebasan berpendapat. Tetapi di sisi yang lain, kalau kemudian hak kebebasan itu juga kebablasan, kita bisa lihat kemarin dampaknya ke kita. Tapi satu dan lain-lain hal, di dalam momen ini kita juga sama-sama mendoakan terhadap korban yang kemarin terkena musibah berkaitan dengan kegiatan unjuk rasa hampir di seluruh wilayah negara kita. Dan kami berharap dalam diskusi ini kita bisa menggali lebih banyak bagaimana kemudian bisa menyeimbangkan itu. Di satu sisi kita tetap memberikan koridor untuk pemberian pendapat, di sisi yang lain aparat juga ataupun negara tidak terlalu masuk ke ranah-ranah privasi. Hal-hal yang seperti ini tidak mudah, gitu. Makanya kemudian kita punya negara. Negara itu fungsinya untuk menyeimbangkan kedua hal ini. Dan kita lihat bagaimana kemudian ada keraguan dari negara, ya aparat-aparatnya, untuk menegakkan hal-hal yang anarkis seperti kemarin. Dan kita dari UGM tidak hanya mendiskusikan, tetapi salah satu kemarin hari Senin kita menunjukkan bagaimana kemudian kebebasan kebebasan berpendapat itu bisa dilakukan dengan tertib dan baik. Dan ini adalah satu contoh sumbangsi kita kepada negara.
Eh, kami mewakili sebenarnya ki acarane seniornya Mas Alfat itu Mas Hari, Prof. Gitu. Tak kon buka ora gelem. Mas metu Mas, ruangannya ning kono saiki. Kayak Munjid itu, tapi jangan disuruh berdoa dia di sini. Gitu. Mas Munjid ini belum kelihatan Pak Dekan ini, dan kami berharap diskusi-diskusi ini bisa memperkaya kita dan juga menjadi sumbangsi dari UGM untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Mengaten, selamat diskusi, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak SU, luar biasa. Ya besok jadi narasumber Pak SU ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andi Sandi. Ini juga sudah mewakili. Yang pertama mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini salah satu mahasiswa UGM, dulu aktivis juga. Iya nggak sih? Iya ya, benar ya. Dulu ketua BEM, ya sekarang menjadi dosen dan juga pemerhati pemerintah juga. Sudah banyak yang beliau sampaikan untuk pemerintah, tapi sepertinya juga banyak yang belum puas yang akan dan akan terus disampaikan oleh beliau ini. Ada Mas Alfat Bagus Panuntun, Elnur Indonesia, SCPMA, dosen ilmu politik dan pemerintahan Visipol UGM. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Alfat, silahkan. Juga yang kami hormati juga sudah hadir di sini, nanti akan kita bahas dari sisi psikologi politiknya seperti apa. Dosen Fakultas Psikologi UGM, Dekan Fakultas Psikologi periode sebelumnya ini ada Profesor Fatur Rahman. Kami silakan Prof. Fatur, kita berikan tepuk tangan juga. Dan nanti akan menyusul ada dari teman kita, rekan kita dari Pusat Studi Perdamaian, Keamanan. Itu nanti ada Pak Ahmad Munjid yang akan membersama kita terkait dengan respon bagaimana demonstrasi yang kemarin terjadi. Sempat ada kericuhan, sempat yang banyak perusakan, bahkan tindakan represif dari aparat itu yang sebenarnya akan kita lebih highlight di situ. Tapi karena kita mungkin masih ada 2 orang di sini, saya akan membahas dari sisi politisnya, termasuk dari psikologi politiknya itu akan seperti apa. Saya mau ke Mas Alfat dulu. Kemarin ikut serta di sana. Sepertinya ingin menyuarakan hak-haknya, tapi juga saya lihat ada sedikit mencatat di situ. Kira-kira ada yang salah nggak demonstrasi kemarin? Sebenarnya tadi saya juga sudah menanyakan di awal, sebenarnya demo itu, yang seharusnya di demo itu sistemnya, pemerintahannya, kebijakannya, atau orangnya sebetulnya Mas Alfat? Monggo. Waduh, di awal nih ya, ini pertanyaan langsung paket lengkap. Ya. Yang di demo semuanya sebenarnya. Kita mendemo sistemnya, kita mendemo personnya, kita mendemo posisi yang sedang kita tuju gitu ya, baik DPR, kepolisian. Kita juga mendemo kebijakannya. Jadi ini semua kaitannya satu paket lengkap yang harus kita sama-sama kritisi. Dan tentu saja apa yang disajikan saat Senin lalu di Yogyakarta itu adalah cerminan dari bagaimana kita tetap bisa berpikir secara kritis, tetap bisa menyuarakan pendapat, tapi dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat. Nah ini adalah ciri khas dari Jogja, ciri khas mahasiswa UGM. Dan saya kira ini bisa menjadi role model dalam cara kita membuat satu kebijakan yang lebih lebih konstruktif. Saya kira itu di awal. Oke. Menurut Mas Alfat, kemarin itu demo kan mohon maaf ya, sempat ricuh sedikit. Kalau saya teliti, saya lihat juga di pemberitaan yang turun pimpinan daerahnya kan Jogja, lalu ada Jawa Barat, KDM. Maluku juga ya waktu itu. Menurut Mas, demonya gagal nggak sih? Karena di pimpinan DPR belum turun tuh. Demo bisa dikatakan berhasil atau enggak itu kan sebenarnya soal bagaimana tuntutan publik teratasi atau enggak. Di sini kan kalau misalnya kita lihat aksi-aksi yang semula itu bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain ya, dari Jakarta menyebar ke daerah lain. Ini sebenarnya belum di framing secara total oleh siapapun. Yang membuatnya menjadi semakin nyata itu justru bukan akademisi, tapi lahir dari influencer kayak gitu ya. Dan bedakan di sini ya, ini bukan sebatas influencer, tapi mereka influencer yang terdidik gitu. Jadi ini satu hal yang saya kira menjadi sangat menarik ya. Jika sebelumnya, 1 dekade sebelumnya lebih banyak aksi-aksi demonstrasi dilakukan dan diinisiasi oleh teman-teman BEM. Sebelumnya aktivis reformasi kayak gitu ya. Nah sekarang lebih banyak diinisiasi oleh teman-teman
influencer yang juga mereka punya posisi yang strategis dengan followersnya di media sosial. Dan tuntutan 17+8 ini kan sebenarnya memframing segala bentuk tuntutan kita yang selama ini mungkin orang nggak tahu apa sih yang sebenarnya kita tuntut. Apakah hanya untuk DPR saja, apakah untuk melawan aparat saja, atau justru lebih daripada itu kayak gitu. Nah ini kan sebenarnya tuntutan yang kemudian di frame itu adalah tuntutan jangka pendek yang harus diselesaikan maksimal besok gitu ya. Beberapa memang sudah berproses, misalnya kalau kita lihat Instagram DPR itu sudah memposting kemarin tentang DPR sudah mulai melakukan pembahasan tentang RU perampasan aset. Betul. Gitu ya. Ini kan ada progres artinya ya, ada suara publik yang kemudian didengar. Tapi di saat bersamaan kita juga melihat ada semacam kemunduran dalam aspek-aspek tuntutan yang lain kayak gitu. Dan tentu saja di luar dari tuntutan jangka pendek kita melihat tuntutan jangka panjang ini yang sebenarnya kaitannya bukan sebatas perubahan yang sifatnya kosmetik atau responsif ya, melainkan perubahan yang sifatnya struktural dan sistemik. Nah ini yang kita butuhkan sebenarnya. Oke. Gitu Mas Adit. DPR oke lah sudah merespon. Kalau polisi? Nah ini yang rumit kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita boleh sampaikan secara terang benderang kayak gitu ya. Ada kegagalan dalam cara kita mereform kepolisian. Oke. Jadi misalnya salah satu tulisan dari Dr. Jakes dari Australia itu ada persoalan yang sangat penting dari bagaimana kegagalan reformasi kepolisian itu dilakukan. Pertama dari struktur hierarki pemerintahan kita, bahwa garis komando kepolisian itu ada langsung di bawah presiden. Sementara di negara yang relatif maju demokrasinya itu diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri kayak gitu ya. Kita sudah melihat reformasi di TNI dilakukan ketika TNI dikembalikan di barak, didudukan posisinya di bawah Kementerian Pertahanan, tapi yang terjadi ini kan seperti tukar guling gitu ya. Di era pasca reformasi, polisi lah yang menggantikan peran TNI AD kayak gitu ya ketika di Orde Baru. Jadi ada semacam kegagalan reformasi dalam konteks ini. Kemudian dari segi pembiayaan, ini terutama di 1 dekade terakhir ya, ketika polisi begitu menjadi instrumen dan tools bagi sandera politiknya Jokowi kayak gitu ya. Ini sangat terang sekali bagaimana kemudian Jokowi menggunakan kepolisian sebagai instrumen bagi mereka untuk melakukan penyanderaan politik terhadap lawan politik yang yang kemudian dianggap berbahaya. Dan dalam konteks seperti ini Prabowo sebenarnya sedang mengupayakan untuk kekuasaan yang lebih balance kayak gitu ya, dengan memperkuat militer kayak gitu ya. Yang kalau misalnya kita lihat belakangan militer kok kerjaannya ngawal sabung ayam kayak gitu ya. Sementara TNI kok bisa ikut ke human trafficking, ke narkoboy, judol dan sebagainya kayak gitu. Ini mulai dilihat nih. Ada kekuasaan yang hidden kayak gitu ya, yang kemudian harus kita lacak secara lebih mendalam. Tapi pembahasannya sangat panjang saya kira. Tapi intinya ada semacam kegagalan yang seharusnya Polri ini juga direform lebih total. Saya kira itu dulu awal. Mungkin ada maksud kemarin Prabowo datang ke Cina. Berjejer berdiri bersama dengan Xi Jinping, Kim Jong Un dan juga Vladimir Putin mungkin itu akan nantinya mereformasi Polri dan juga TNI. Mungkin seperti itu Mas Alfat ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya mau ke Prof. Fatur dulu. Prof. Fatur, kemarin kata beberapa media memang banyak mahasiswa yang turun ke jalan. Rata-rata Z, generasi Alpha gitu. Apa yang sebenarnya mendasari mereka yang mendorong mereka mau ikut demo? Apakah hanya sekedar FOMO nih? Kok kalau aku nggak ikut kayaknya kok nggak asik, Instagramku nggak keisi misalnya kayak gitu. Atau memang mereka cinta sama tanah air mereka di Indonesia? Oke, kalau FOMO-nya saya kira tidak. Karena apa? Bagi saya kemarin itu pada situasi memang harus ada demo. Harus lebih besar bahkan. Secara konsep di psikologi kita itu sudah terlalu pengap. Harapan-harapan itu sudah nggak ada yang terwujud. Bahkan ketika mau mendengar, diminta mendengar aja nggak mau mendengar. Permintaannya mendengar loh ya. Oke kan pasti ada dikaji nanti itu di pemerintahan. Ini nggak mau. Maka tercetuslah kan kemarin yang mencetuskan itu setelah ya pusing-pusing bubarkan aja DPR ini ya untuk kasus DPR. Jawabannya ditolol-tololin. Iya, benar. Jadi kalau kita sudah pengap, ini yang paling banyak itu biasanya orang-orang yang kena utang. Ya toh,
udah punya utang banyak, anak rewel, tetangga nyetel, ini kan dalam keseharian. Ada orang ngomong kecil, ya mungkin ada yang tolol ya, masyarakat tolol ya ada, tapi jangan dikatakan oleh pimpinan, oleh orang Betul, setuju. Kalau saya sampai ngomong kadang ya biasa guyon, ya tolol, goblok itu biasa. Tapi ini orang yang kita tinggikan posisinya. Lah itu jelas meletup itu. Gen Z atau mungkin bahkan anak muda yang lebih muda dari itu pun saya kira kalau sedikit ngerti akan sakit. Bayangkan harapan apa yang terpenuhi. Gitu? Maka sekarang yang berjalan tinggal dua dalam psikologi, intensi, niat, ya ayo demo. Begitu disuruh, ya ada demo, demolah gitu. Saya kira itu. Dan mereka punya, walaupun kecil, agenda-agenda untuk yang dikaji, yang dipikirkan oleh mereka. Tapi saya pun ya, Prof, sebagai warga negara Indonesia, melihat Instagram sekarang, buka Instagram, isinya perlawanan semuanya, 17+8 dan lain sebagainya. Yang sebenarnya saya pun juga ikut emosi sebetulnya. Kok sepertinya tuntutan ini seperti tidak didengarkan. Monggo Pak Munjid, selamat datang. Monggo bisa langsung lenggah di depan kita. Sudah mengawali perjumpaan kita, Pak Munjid. Nanti akan kita bahas lebih lanjut nantinya dengan Pak Munjid. Tapi setidaknya saya pun juga cemas, Prof. Fatur. Maksudnya di negara ini kita juga sudah banyak dibungkam, kita sudah banyak diberikan tindakan yang represif oleh aparat begitu. Bahkan Instagram pun, live TikTok katanya pun juga di-ban untuk yang seperti itu. Gimana caranya sebetulnya secara psikologis bagi kita sendiri, kita yang mungkin dalam hal ini juga cinta akan bangsa Indonesia, bisa tetap ikut menyuarakan tapi gak ikut stresnya gitu, gimana Prof? Ya itu yang sulit ya. Tadi kan jenengan sudah ngomong, saya sendiri ya cemas. Artinya ya sebenarnya bukan cemas dalam arti cemas seperti anak-anak muda ngomong itu, tapi kecewa sebetulnya. Lebih kepada kecewa banget dengan apa yang ada saya kira semua itu ya. Jadi ketika orang kecewa dan sampai demo sampai hari ini juga tadi sudah dikatakan oleh Mas Alfat, belum ada tanda-tanda yang cukup menggembirakan. Ada sedikit ya, tapi kemudian ada yang belum atau banyak yang belum. Tentu saja kesesakan itu tidak mudah terilis. Betul. Tapi, nah ini nanti ada Mas Mujid ini, kita itu orang Indonesia itu pinter. Saya katakan ya, kita itu pinter secara kultur untuk bahasa psikologinya coping. Untuk mengatasi hal-hal yang bahkan sangat menekan. Dari dulu kita ya zaman Orde Baru ya pakai guyon. Sekarang juga ya tadi guyon. Dagelan itu tambah rame nanti kalau tambah ditekan. Saya malah bingung. Kalau sekarang kita terlalu gembira, terlalu demokratis mungkin dagelannya jadi beda ya Mas Mujid ya. Mungkin jadi malah terlalu banyak senang. Tapi dengan tekan itu, tapi bukan berarti ayo kita bikin agar kita bisa kreatif harus ditekan, bukan begitu juga. Jadi artinya saya termasuk yang yakin kita sebagai bangsa, kita sebagai masyarakat itu sudah sekian tahun, dijajah sekian tahun kita masih bisa happy. Tidak mengatakan sekali lagi, saya tidak mengatakan silakan dijajah, bukan. Ya. Kita punya cara. Ya, orang miskin yang kita lihat, saya termasuk dulu miskin juga, ya kita happy-happy saja. Kita punya angkringan, ya kan happy. Tidak perlu kita semua ada restoran kan. Ya. Ketika saya bilang ada orang Jepang, satu tempat saya yang nganter tempatnya, berhenti sebentar di angkringan. Ini adalah pusat kebahagiaan. Saya bilang gitu. Kenapa? Ya kalau nasi kucing, sekarang berapa nasi kucing? 2000-an lah Pak. 2000. Sudah bisa kenyang, tapi bukan 2000 kenyangnya. Menikmati teri sambil ngobrol, ya toh. Makanya dulu zaman saya mahasiswa kan ya kalau dikasih teh manis nggak diaduk dulu. Aduknya sedikit biar gulanya, biar manisnya panjang. Oh iya benar. Itu bagaimana kita coping tetap dalam tekanan. Itu pada waktu tekanannya ya kita belajar dengan uang saku yang minim. Lah tekanan-tekanan eksternal politik itu juga sama. Saya kira kan bahkan menurut saya ya sekarang tinggal kita mau laju cepat atau laju lambat. Kalau banyak sekali masalah-masalah yang seperti ini, pembangunan bangsa ini akan lambat. Karena kita banyak dihalangi. Sehingga saya berpikir,
kok ya nggak meminta rakyat untuk maju? Kok nggak minta masyarakat bisa maju gitu loh? Kok ya dihalang-halangi biar mereka maju sendiri gitu loh? Apa gunanya toh? Kan gitu. Kalau saya jadi, ya kalau mereka masyarakat bisa. Jadi itulah makanya bentuknya untuk para pemimpin dan juga lembaga-lembaga itu tidak memberi saya pernah di wawancara kemarin saya jadi ngomong karena bukan masalah empati. Saya kira susah kalau orang kaya suruh empati masyarakat, tapi yang lebih mendasar dari empati itu adalah hormat. Rakyat ini kan potensi, bukan hanya beban. Sebelum ada pemerintahan, petani tetap nanam padi, tetap membuat subur tanahnya, lereng-lereng tetap dijaga. Nggak ada intervensi ke sana. Ya, peternakan orang makan itu bisa juga kan gitu tuh. Betul. Kenapa tidak yang ini bahasa awamnya kadang-kadang lah kula niku mboten nompo-nompo kok nggih kodak dilarang-larang niku lho. Itu loh contohnya. Siap. Betul. Siap. Terima kasih Prof. Fatur. Nanti saya akan kembali lagi ke Prof. Fatur. Saya mau ke Mas Alfat lagi. Gak banyak mendengar katanya demo ini banyak ditunggangi. Salah satunya dibiayai oleh Geng Solo. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang ini sebenarnya Prabowo itu sedang ada misi untuk membungkam Riza Khalid namanya. Benar gak sih kalau dari sudut pandang jenengan Mas Alfat? Kalau saya melihat begini, terlepas ya dari ada yang menggerakkan atau enggak, bagi saya kita lihat yang jelas-jelas saja. Itu kan sesuatu yang sifatnya hidden gitu ya. Bisa jadi ya, bisa jadi enggak kayak gitu ya. Dan bagi saya secara personal, kemarahan publik ini adalah akumulasi kekecewaan atas tindakan negara yang kemudian represif, atas kebijakan negara yang tidak bisa memberikan cerminan atas kebutuhan masyarakat. Dan di titik ini saya berkesadaran negara telah gagal melindungi dan menyejahterakan mereka dalam satu tarikan nafas kayak gitu. Jadi ada persoalan di situ. Dan ketika kita baca persoalan ini kan lebih clear nih, oh memang ini enggak empatik aja. Di dalam situasi ketika tekanan ekonomi luar biasa kayak gitu ya. Masyarakat mau cari kerja sampai diinjak kepalanya sampai pingsan kayak gitu ya, ikut job fair. Antrian ribuan sementara yang direkrut nggak sebanyak itu kayak gitu ya. Orang kemudian baru bicara layer pertama dapat kerjaan, layer berikutnya kerja layaknya kayak gitu ya. Ini belum bicara tentang kerja layaknya kayak gitu ya. Bicara tentang dapat kerjanya aja belum, apalagi bicara tentang kerja layaknya. Orang udah bekerja, pengen dong achieve sesuatu yang lebih kayak gitu ya. Ini nggak bisa kayak gitu ya. Kemudian di saat bersamaan kita melihat tunjangan, gaji dan fasilitasnya itu malah justru ditingkatkan kayak gitu ya. Sementara masyarakat yang tadi sehari-hari mereka harus berjuang, bertahan hidup kayak gitu ya. Sementara pejabatnya menikmati hidup kayak gitu. Ini kan cerminan paradoks yang kemudian sangat penting ya untuk kita respon kayak gitu. Dan saya kira persoalannya lebih ke akumulasi kekecewaan kayak gitu. Yang justru harus diperjelas ketimbang kita lebih menuduh Geng Solo termul kayak gitu ya. Atau kemudian Riza Khalid kayak gitu. Saya kira itu tidak cukup menyelesaikan persoalan ini yang real kayak gitu. Oke. Terima kasih penjelasannya Mas Alfat. Saya mau disampaikan Mas Alfat dan Prof. Fatur juga terkait dengan tindakan represif aparat. Menurut Anda kemarin, maaf nih, katanya sudah ada instruksi kalau sampai Mako diserang tembak dan lain sebagainya. Kita juga melihat aksi represif aparat ketika demo di Jakarta contohnya. Menurut tanggapan Anda Pak Munjid, seperti apa sih kepolisian saat ini untuk melerai atau mungkin untuk meredam demo yang terjadi di Indonesia? Baik, terima kasih. Maaf saya tadi terlambat karena ada kelas yang juga sudah saya juga tapi masih telat juga. Ya, jadi soal demonstrasi ini, kalau orang Jawa itu punya istilah ngalah, ngalih, ngamuk. Jadi ketika ditekan, itu tanggapan pertama itu ngalah. Masih ditekan lagi, ngalih. Tapi kalau sudah sampai batasnya dilewati, ngamuk. Dan amuk ini kan fenomena fenomena yang dianggap khas Asia Tenggara.
kosakata kita yang masuk ke dalam bahasa Inggris itu sangat sedikit sekali. Di antara yang sedikit itu kata amok. Ada kata dalam kamus bahasa Inggris itu to run amok. Nah itu dari amok, ngamuk. Karena dulu yaitu zaman penjajahan Inggris di Malaysia, zaman penjajahan Belanda di kita itu, rakyat yang sudah ditekan-tekan, menahan-nahan tekanan nggak kuat itu akhirnya mengungkapkan kemarahannya dalam bentuk yang tidak terkontrol. Nah, sekarang ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Fathur, oleh Mas Alfat ya, itu yang dialami oleh masyarakat kita itu sebetulnya sudah tekanan yang berlipat-lipat. Sejak COVID, ya sebetulnya bahkan sebelum COVID pun ekonomi kita sudah tidak baik-baik saja. Tapi terutama setelah COVID itu makin ambruk. Kemudian setelah COVID kita belum bangkit, ada perang Rusia, Ukraina yang juga mempengaruhi situasi pangan kita. Nah kemudian ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Jadi kebijakan-kebijakan yang tuntutan-tuntutan rakyat yang mendesak tidak didengar, tetapi banyak kebijakan-kebijakan yang nggak ada hubungannya dengan rakyat atau ada hubungannya tapi merugikan rakyat seperti undang-undang Omnibus Law itu digodok dengan cepat, disahkan. Kemudian kenapa polisi sampai seperti ini? Itu akibat supremasi sipil yang diperjuangkan sejak reformasi itu makin digusur, tentara makin dikembalikan ke wilayah sipil, dan polisi makin banyak punya kewenangan di wilayah-wilayah yang tadinya tidak ada. Jadi kalau dulu kita punya istilah tolak duifungsi ABRI, sekarang itu ABRI sudah kembali multifungsi, reformasi sudah dibatalkan, polisi berkali lipat dari fungsi-fungsi itu. Nah, dengan otoritas yang berlipat ganda itu, ketika mereka pegang kendali dan kemudian rakyat dalam situasi ngamuk, itu penggunaan kekerasan gampang sekali terjadi. Itu satu. Tetapi yang kedua yang harus kita catat, publik yang marah, rakyat yang marah, semakin dikerasi, responnya akan semakin keras. Kita sebagai bapak, kalau ada anak yang lagi komplain sama kita marah, kalau kita kerasi, meskipun kekuatannya lebih kecil, dia akan makin keras. Itu sudah psikologi yang diketahui semua orang, baik individual maupun kolektif. Jadi menurut saya tindakan yang dilakukan oleh aparat sudah terlalu represif. Terlalu ya? Terlalu represif. Jadi otoritas yang berlebihan, apalagi sekarang penangkapan diam-diam yang dilakukan malam-malam kan sudah banyak sekali terjadi. Sudah sekitar 10 orang korbannya, penangkapan yang dilakukan secara diam-diam, termasuk penangkapan yang terbuka seperti aktivis HAM yang Del Pedo itu, tindakan-tindakan seperti itu makin membuat rasa amarah publik itu makin meningkat. Jadi kalau menurut saya polisi harus bertindak profesional, kemudian pemerintah harus mendengar tuntutan publik, dikerasi tetapi tuntutan publik masih tidak direspon dengan baik. Ya sekarang sudah mulai kelihatan bahwa pemerintah DPR itu mulai mendengar, tapi kita tidak tahu itu hanya gimmick mungkin ya. Ya apakah gimmick, apa real, kita belum tahu. Untuk menurunkan emosi, tensi mungkin ya. Betul sekali. Jadi katanya undang-undang perampasan aset akan segera disahkan. Tunjangan akan dicabut dan macam-macam. Tapi saya kira yang harus difahami, yang terjadi itu baru triggernya. Jadi bahwa rakyat marah terhadap kenaikan tunjangan BDPR itu trigger bukan sebabnya. Jadi kalaupun itu direvisi secara ad hoc, dikembalikan itu akar masalah sebetulnya kan gap sosial ekonomi yang sudah makin lama makin lebar. Itu yang harus diadres secara proper oleh pemerintah dan oleh pemegang otoritas. Saya kira begitu. Bahkan kemarin malam pengrusakan dan pembakaran pos di Monjali. Ya, salah satu bentuk represif juga tidak hanya ditampilkan oleh polisi, tapi ternyata mahasiswa juga. Kalau menanggapi mahasiswa, Pak Mujid bagaimana?
terkait dengan mungkin ada pembakaran, ada perusakan dan lain sebagainya. Nah ini yang terjadi sekarang dan yang terjadi pada 98 itu memang berbeda. Ya, dulu demonstrasi-demonstrasi, gerakan-gerakan itu ada yang mengkoordinasikan dan itu sudah berlangsung lama. Ada korlapnya menyiapkan dan saling koordinasi antar daerah sehingga lebih terkendali. Kalau sekarang ini siapapun yang merasa tersulut kemarahannya kemudian bisa berpartisipasi dan bisa lari. Jadi saya kira yang harus disadari oleh rakyat, oleh publik, oleh mahasiswa itu bahwa gerakan melawan otorisasi, otoriter. Kebijakan gerakan melawan pemerintah yang tidak mendengar tuntutan publik ini itu harus jelas targetnya. Dan kita harus bersama-sama mengendalikan yang namanya pelanggaran hukum, yang namanya tindakan kekerasan itu tidak bisa diberi tempat. Ya karena itu saya kira para mahasiswa ini sayangnya nggak tahu berapa mahasiswa yang hadir ini. Tetapi mahasiswa saya kira perlu lebih organize, masyarakat sipil perlu lebih organize sehingga tadi ada penyusupan, ada di beberapa tempat kan sudah kelihatan bahwa yang melakukan itu juga bukan mahasiswa, bukan rakyat umum dan ada kecenderungan meskipun saya sangat tidak suka menggunakan teori konspirasi karena menjelaskan kenyataan yang kompleks dengan teori konspirasi itu sebetulnya berbanding terbalik ya. Nalar yang malas. Betul. Ya, jadi seringkali tidak pas. Tapi saya kira semakin kita organize, semakin jelas targetnya, semakin sulit untuk ditunggangi dalam tanda kutip oleh kepentingan-kepentingan dari luar yang tidak jelas ini. Oke, silakan Prof. Fatur. Nambahin sedikit dari yang saya katakan Mas Muji. Anak muda yang seperti itu saya kira karena nyontek. Siapa yang dicontoh, Prof? Ya yang tadi kamu katakan itulah. Oh, oke. Masa nggak tahu. Nah, jadi contoh baiknya itu nggak banyak. Jadi ketika dia marah ya ikut-ikutan. Ini kesempatan. Jadi saya tidak. Nah, satu. Yang kedua ya kita orang yang lebih dewasa mestinya ya bisalah dengan berbagai cara ngomong. Ya kita tanyain aja, kita itu aja. Tapi nggak usah, kan ada restoratif ya. Ya kita perbaiki, itu generasi kita kok. Tapi kalau kemudian dianggap sudah cap ini, kemudian ditangkap apalagi nanti diambil dan sebagainya itu yang saya kira dari segi psikologi sangat nggak benar. Oke, nanti saya akan lempar ke teman-teman media yang sudah hadir. Saya mau ke Mas Alfat dulu. Apa dampaknya? Kita bicara worst case-nya saja. Demo berulang-ulang berkali-kali tapi ternyata aspirasi atau masukan atau mungkin tantangan itu tidak direspon oleh target. Apa yang nantinya akan terjadi? Atau jeleknya apa sih yang mungkin akan diterima oleh bangsa Indonesia termasuk kita sebagai warga, Mas Alfat? Ya jeleknya ya artinya layanan fungsi pemerintahan itu nggak akan terselenggara dengan baik. Orang distrust, orang males berpartisipasi. Yang pada akhirnya justru orang-orang jahat ini lagi yang akan terpilih gitu loh. Jadi ketika publik mengalienasi dirinya, merasa distrust dengan penguasanya dan kemudian pada akhirnya proses check and balances nggak berjalan dengan baik ya pada akhirnya orang menganggap sistem ini buruk, busuk gitu. Malah sesuatunya dinegasikan kayak gitu ya. Atau opsi yang lain malah justru membangkitkan semangat anarkis tadi kayak gitu ya, menolak negara dengan cara-cara yang anarkis. Jadi ada banyak varian sebenarnya atau opsi-opsi. Termasuk kan hari ini tadi ya, BEM seluruh Indonesia juga akan melangsungkan aksi di depan DPR RI. Dan kalau misalnya kita lihat, aksi-aksi ini kan, ini adalah satu rangkaian tarik nafas yang panjang gitu ya. Dan kita berusaha untuk melakukan aksi itu enggak hanya sekali yang sifatnya seremonial gitu ya. Tapi dengan nafas yang panjang. Hanya saja kan tadi, yang menjadi pertaruhan dari ini semua adalah soal bagaimana layanan efektivitas pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian soal ketertiban umum. Ini kan kita udah disorot dunia internasional kayak gitu betul. Dari aspek pelanggaran hak asasi manusia. Betul, PBB sudah. Iya, sudah speak up kayak gitu ya. Terus kemudian persoalan tentang korban sipil yang terus bertambah.
kita hanya mengenal Afan Kurniawan kayak gitu. Padahal korban sipil yang meninggal itu sudah 9 orang sampai hari ini dan kemungkinan besar akan terus bertambah. Dan ketika jumlah korban sipil ini bertambah, ini akan menjadi data statistik aja kayak gitu. Nggak akan menjadi apa-apa kayak gitu. Ini yang dikhawatirkan dari kita ya, yang kemudian sebagai citizen, sebagai warga negara ini ingin sesuatu yang jauh lebih baik. Dan sebenarnya apa susahnya gitu ya, mendengar, kemudian menjalankan kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh publik. Jadi dalam titik ini justru bagi saya ketika mendengar riset Indonesia itu kurang pas gitu ya. Yang harusnya dilakukan adalah reinstall Indonesia, menginstal kembali Indonesia. Karena apa? Indonesia ini saat ini ibarat tengah kena virus kayak gitu ya. Virus korupsi, virus ketimpangan kayak gitu ya. Kena infeksi malware yang dia akan terus-menerus menggerogoti kita. Kalau misalnya kita upayakan dengan antivirus kayak gitu tapi nggak berjalan, bug muncul di mana-mana kayak gitu ya. Ya opsi yang paling optimal adalah reinstall kayak gitu, menginstal kembali Indonesia. Kalau misalnya riset kan ya udah dia dikembalikan kayak gitu ya, restart balik lagi kayak gitu. Tapi nggak menghasilkan sesuatu yang optimal kayak gitu. Saya kira itu sih. Oke, saya suka analoginya Mas Alfat. Sebenarnya ya, nggak cuma pemerintahannya tapi juga mungkin masyarakatnya itu juga perlu direinstall juga. Teman-teman media, silakan ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah kami tanyakan dan juga Atau saya nambahin sedikit dulu boleh? Oh boleh. Yang disampaikan, sekarang ini yang terjadi bukan cuma adanya gap yang makin jauh antara yang di bawah dengan yang di atas, tapi karena saking jauhnya itu terjadi diskoneksi. Wakil rakyat sudah lama disconnect sama yang diwakili. Nah, sementara meaningful participation dari publik itu tidak terjadi. Dan karena itu, saya kira kampus, pers yang kritis itu punya tanggung jawab yang lebih besar. Menurut saya, sejauh ini universitas-universitas kita itu belum mampu memainkan peran dengan optimal dalam mengontrol kekuasaan. Jadi kita selama ini tuh cenderung menjadi bagian, mendukung, kalau sudah ada yang nggak benar itu kalau masih bisa diam, yang bicara pun sedikit. Nah ini saya kira tidak bisa seperti itu lagi. Karena yang namanya kekuasaan, kalau dia nggak dipecuti, kalau dia nggak diteriaki, itu dia hanya bekerja melayani dirinya sendiri. Power tends to corrupt. Jadi kecuali dia dipaksa, dan dipaksa dengan efektif oleh publik, oleh masyarakat, oleh universitas, oleh intelektual, oleh pers, itu dia akan berjalan pada relnya. Kalau kita sampai limpe istilahnya itu. Limpe itu bahasa Indonesianya apa itu? Lena. Ya. Nah, kalau sampai kita terlena ya dia akan kembali melayani dirinya sendiri. Nah itu saya kira di banyak negara lain, Amerika sekarang kan demokrasinya juga lagi nggak karu-karuan. Tapi universitas dan pers itu memainkan peran masih dengan sangat baik. Kita pers kritis kita itu nggak seberapa. Kalau nanya pejabat itu kelihatan takut-takut gitu. Jadi tidak menempatkan pejabat itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Karena pertanyaannya bukan pertanyaan yang setengah hati. Nah itu saya kira, dan kampus juga sama. Intelektual kita yang bicara di publik, speak up to the truth, to power, itu makin sedikit. Dibandingkan 98, saya kira sekarang kekuatan kita masih sangat lemah. Saya kira itu tambahan sedikit. Terima kasih Pak Mujid. Dari media 4 gawang 44 pemain, Mas Alfat. Bisa jadi analoginya seperti itu, tapi kalau tadi saya lebih suka pakai analogi reinstall gitu ya. Karena kita itu udah berhadapan dengan sistem yang benar-benar bobrok gitu. Virus di mana-mana kayak gitu ya. Kemudian kita udah berhadapan dengan aplikasi yang nggak bisa perbaiki kayak gitu. Si bug di mana-mana. Jadi saya membayangkan kondisinya sangat sulit dan kita nggak bisa hanya menambal sulam kebijakan. Misalnya orang lapar kasih MBG kayak gitu ya. Orang kemudian disuruh kerja dibuatlah koperasi merah putih kayak gitu. Itu tambal sulap kebijakan. Yang lebih parah dari itu semua adalah bikin kebijakan basisnya insting kayak gitu. Bukan evidence based policy. Ini negara macam apa kayak gitu ya. Kebijakannya berbasis insting kayak gitu. Jadi bagi saya sih
persoalannya lebih dari itu. Ini persoalan struktural kayak gitu. Ini persoalan sistem sosial politik kita yang gagal untuk menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat. Dan saya sangat sepakat tadi yang disampaikan Mas Munjid ya, soal diskoneksi tadi. Mereka itu didatangi, rakyat itu didatangi cuma 5 tahun sekali kayak gitu. Dan ini kebodohan dan kemiskinan struktural itu dipelihara lewat pemilu kayak gitu ya. Jadi persoalannya ada di sana. Dan kita berharap reformasi 98 itu sebagai bagian dari cara mekanisme kita untuk mendesain tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ternyata tidak, reformasi itu ilusi. Kita mempersilahkan mereka dengan pintu terbuka untuk berubah wajah, berubah nama, berubah warna kayak gitu ya. Tapi cara kerjanya sama-sama warisan Orde kayak gitu. Jadi saya kira kita perlu sesuatu yang sifatnya lebih revolusioner kayak gitu ya. Untuk situasi hari ini kayak gitu. Karena kita nggak bisa berharap dengan kepolisian, kita nggak bisa berharap dengan Prabowo aja. Kita hanya bisa berharap dari diri kita sendiri kayak gitu. Itu Mas Adit. Oke, thank you Mas Alfat. Ada lagi teman-teman? Saya tidak tahu apa saya setuju dengan metafora itu ya. Karena kalau metaforanya permainan bola, rakyat sebagai penonton itu tidak punya kemampuan untuk ikut mengontrol. Ya kita nonton aja apa yang terjadi di lapangan itu, mau rusuh, mau apa, kita penonton. Tapi dalam politik kan sebetulnya justru otoritas tertinggi itu ada di penonton kalau itu permainan bola. Jadi menurut saya, kalau permainannya sudah seperti itu, rakyat harus mengontrol. Kalau bonek kan langsung pada masuk ke lapangan itu. Apa namanya, mukulin wasit atau segala macam. Tapi kan kita bukan bonek. Jadi kalau tidak ada penonton, permainan delegitimate. Jadi yang harus dilakukan oleh publik adalah teriak makin keras, mendelegitimasi apapun kebijakan yang tidak dikonsultasikan secara proper dengan kita. Jadi kenaikan gaji DPR, tunjangan DPR itu kan salah satu wujudnya itu. Itu diketok begitu saja, kita nggak tahu apa yang dibicarakan, tahu-tahu. Nah, dengan kemudian rakyat itu memprotes secara keras, kemudian ternyata mereka baru mendengar. Nah, ini saya kira menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa hanya kalau ditekan secara keras, dikontrol secara ketat, dipecuti, itu DPR dan pemerintah itu bekerja untuk kita. Kalau tidak ya tidak. Nah, dengan begini saya kira pers, kemudian para intelektual, seniman, budayawan, tokoh masyarakat, kampus, itu saya kira bertanggung jawab untuk menunjukkan kepada publik bahwa itu loh, orang-orang di sana, di pemerintah, di DPR, mereka hanya mau bekerja untuk kita kalau kita mengontrol. Jadi jangan sampai kita banyak ngomong itu dianggap nyinyir, dianggap orang kampus kerjaannya emang ngomong. Jadi justru kalau tidak ngomong dia tidak memainkan tanggung jawabnya, perannya. Itu bagian dari tanggung jawab sekaligus hak konstitusional kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yes. Oke. Terima kasih Pak Munjid. Masih Pong, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Reinstall pakai aplikasi apa? MBG? Ya, reinstall kayak gitu ya. Kalau saya boleh pilihkan OS-nya kayak gitu ya. Ya yang pas ya memang sesuai dengan pembukaan kita, pembukaan UUD 1945. Di situ kan dibahas alinea keempat, tugas negara melindungi, mensejahterakan kayak gitu ya, mencerdaskan. Saya kira ini OS yang sangat paripurna dan saya kira nggak banyak negara di dunia bisa mengcapture satu kesatuan yang utuh yang bisa mengcapture banyak hal secara lengkap gitu ya. Sebagaimana para founding fathers kita membayangkan negara yang sangat panjang kayak gitu ya usianya. Jadi itu yang pertama. Nah ketika itu semua terjadi disorientasi, terjadi sesuatu penyimpangan kayak gitu ya. Saya kira ya tugas kita mengembalikan arah kiblat bangsa sesuai dengan tujuan bernegara kita kayak gitu. Jadi makna reinstall itu kan sebenarnya ya metafora kayak gitu ya dari situasi yang saat ini nggak cukup bagus kayak gitu ya. Dan itu dibayangkan lewat apa? Perubahan sifatnya sistemik. Dari jangka pendek nih, misalnya tadi tuntutannya apa? Oh, misalnya 17 tuntutan jangka pendek yang harus dituntaskan kayak gitu ya. Kemudian 8 tuntutan jangka panjang.
soal perbaikan ekonomi. Kita berharapkan pertumbuhan ekonomi kita 8% kayak gitu ya. Untuk mencapai negara maju saya kira arahnya ke sana. Tapi kan yang terjadi sebaliknya kayak gitu ya. Ini stagnasi kayak gitu ya dan cenderung mengalami penurunan. Kita punya ide besar, cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Setiap perempatan jalan yang muncul generasi silver bukan generasi emas kayak gitu. Ini kan anomali, paradoks kayak gitu ya yang justru membuat kita itu kayak kehilangan daya gitu ya. Ada semacam link gitu ya. Missing link yang kemudian nggak bisa membuat kita itu bisa mencapai ke sana. Dan kemudian persyarat negara maju itu banyak, bukan soal itu aja. Soal perguruan tinggi yang bisa menciptakan riset-riset yang aplikatif. Kemudian sekarang orang-orang yang terdidik beruntung mereka bisa kabur aja dulu. Sementara orang-orang yang tidak punya banyak opsi di dalam dirinya ya mau nggak mau tadi dapat pekerjaan yang biasa-biasa saja, tidak cukup layak, kayak gitu. Tinggal di dalam kota yang tidak layak huni, mau speak up nggak bisa kayak gitu. Dan semua itu ditanggung bebannya secara personal kayak gitu ya. Ini saya kira jadi hal-hal yang saya kira sangat penting ya untuk menginstal kembali Indonesia dengan cara yang lebih tepat kayak gitu. Oke, OS-nya UD 45 ya, Mas UD 45 kayak gitu. Ya. Oke. Pak Munjid respon tadi terkait dengan ya memang Tadi nggak ditanya tadi sebetulnya. Apa itu komentar. Tapi saya melanjutkan yang disampaikan oleh Mas Alfat ya. Reformasi itu reinstallment. Jadi kalau instalasi pertamanya itu proklamasi, reformasi itu sebetulnya reinstallment. Dan ini setelah belum sampai 30 tahun virusnya udah kemana-mana harus di reinstall lagi. Salah satu bagian yang sekarang ini sebetulnya sudah kena virus yang orang tidak begitu sadar adalah pemaknaan terhadap nasionalisme. Dan ini yang seringkali dimanipulasi oleh penguasa. Jadi tindakan-tindakan yang berbeda, yang mengkritik, yang berseberangan dengan rejim itu dianggap tidak nasionalis. Padahal maksud Soekarno dulu bukan begitu. Dan bahkan ketika tahun-tahun 45 sampai 50-an itu, terutama tahun 45, itu nasionalisme yang ditawarkan kepada kita kan sebetulnya nasionalisme instalan Jepang. Sebelum kita koreksi. Jadi Jepang yang sudah mau kalah perang, itu mengglorifikasi kecintaan rakyat Indonesia terhadap negaranya, supaya mau berperang di pihak Jepang melawan lawan Jepang. Nah, ini orang seperti Hairil Anwar kan sangat kritis. Orang seperti Affandi sangat kritis. Jadi dulu itu dalam rangka mengglorifikasi nasionalisme itu, pelukis-pelukis itu diminta untuk berkarya tentang keindahan alam Indonesia, tentang kemakmuran rakyat Indonesia. Affandi itu ngelukis pengemis. Karena memang di sekitar kita itu fenomena pengemis di mana-mana. Nah itu dilarang karyanya dipasang oleh Jepang. Begitu juga Hairil Anwar dan Idrus dan banyak sastrawan yang lain. Jadi diminta untuk menuliskan karya-karya yang menunjukkan kehebatan Indonesia, masa lalu yang gemilang dan seterusnya. Nah Hairil Anwar, Idrus dan lain-lain itu menulis kritik sosial dan itu juga tidak diterima. Jadi kalau kemudian sekarang ini nasionalisme kita ditafsirkan untuk mengglorifikasi masa lalu yang disconnect dengan kenyataan, itu sebetulnya nasionalisme ala Jepang yang sudah dikoreksi. Dan kalau mau di reinstall, itu salah satunya. Makanya dengan mudah penguasa ini bilang kalau ada yang mengkritik itu makar itu ditunggangi asing. Itu saya tahu ada pemain asing gitu. Yeah. Itu karena nasionalisme itu enggak kritis. Jadi menurut saya dari kampus, dari pers, kita perlu mengembangkan nasionalisme kritis yang tidak gampang dimanipulasi. Oke, terima kasih Pak Munjid, clear sekali. Prof. Atur mau menjawab? Yang serius dulu. Ini serius betul karena ada teorinya, Pak Munjid tahu ya. Seks itu penting, Mas. Yang ketawa itu tahu, yang jangan dihindari. Semua lah ya, itu Freud sudah mendefinisikan dengan sangat jelas. Itu penting dan harus dipenuhi. Kalau enggak jadinya pingin ngamuk. Tapi begini, ini yang tidak serius, tidak ilmiah tapi nyata. Sudah ada
cukup lama praktek kedokteran psikologi sebetulnya sebagian sudah diamputasi. Hanya boleh menyampaikan kepada yang bersangkutan, dan itu biasanya kalau kiriman, kalau dievaluasikan kalau anggota DPR harus dikirim oleh DPR partai. Pertanyaannya, mau toh partai mau mendengarkan psikolog? Jawabannya kan jelas, nggak mau. Okay. Mau po pejabat itu calon kuatnya itu dites dan kemudian diberitahu betul-betul. Kalaupun kita sampaikan, pertanyaannya mau po dia itu menunjukkan kepada publik ini memang perlu dikeluarkan dari seleksi. Itu. Jadi saya tidak menjawab, ya kami profesional, alat sudah disebutkan ke banyak. Dosen-dosen yang ketahuan itu kan dari awal sudah kita seleksi, dan karena dulu juga beberapa teman dekan itu nggak percaya, tapi terbukti, oh si A, si B, ayo dulu yang loloskan siapa. Jadi ditanya Mas, kita dulu, loh, ini mbak psikologinya piye? Calon ini. Tanya bos mula, aku bilang gitu. Cari-cari ada, oh iya, jadi kami kan aku nggak boleh menyampaikan kepada pihak lain. Tapi pertanyaan sekali lagi, mau nggak gitu loh. Kalau nggak mau, kalau sudah, itu yang, nah tapi saya sedikit jadidannya, karena itu terkait dengan partai ya. Dan saya tanya ke Mas, boleh ya, tanya ke Mas Alfat karena saya bukan ahlinya. Ketika kita reinstall dulu ya, Mas Mujib betul, reformasi reinstall, kita tuh sangat menginginkan partai. Karena dulu kan partai cuma satu, yang lain temannya. PDI dulu kan temannya, P3 itu kan suruhannya lah. Yeah. Gitu. Iya itu, dulu cuma satu. Jadi kita itu semua pingin, saya kira 98 pingin banget ada partai yang bagus. Loh, ternyata ketika berdiri partai-partai ini sekarang jadi pendekar mabuk semua. Lumayan kalau pendekar mabuk masih punya keahlian. Jadi saya ingin tanya Mas, ini gimana tuh sebetulnya? Kalau teman-teman juga saya pingin kalau demo itu jangan hanya ke DPR, ke markas-markas partai. itu praktisnya. Monggo Mas. Ide bagus, tapi setidaknya memang tapi benar. Mungkin yang diusungkan partai itu nggak akan nurut bahkan mendengar kata psikolog. Mereka cuma nurut sama dengar tuh sama ketua partai. Itu. Tapi makanya kenapa psikolog gak didengarkan mungkin itu Prof. Fatur. Karena mereka mendengarkan hanya arahan dari ketua partainya. Itu mungkin sepertinya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman media? Silahkan. Saya buka kesempatan untuk 2 penanya lagi. Monggo. Dari 3 narasumber yang sudah menyampaikan pandangannya di DPR yang sudah terpilih. Itu sebetulnya dari sudut pandang Anda sendiri sebagai seorang, ya katakanlah psikolog. Itu seperti apa sih teman-teman atau anggota DPR itu? Saya tidak banyak bergaul, tapi saya pernah sekali diminta oleh Kementerian Pendidikan untuk menjadi tim ahli dalam satu pembahasan RUU. Ini cerita realita ya. Ketika membahas substansi itu, mohon maaf, semua anggota DPR tuh nggak ngerti apa yang mau dibahas. Dan saya sebagai tim ahli yang ya tidak pinter-pinter banget tapi ngerti lah. Saya jelaskan, saya bikin flip chart, mereka tertarik, difoto, ditanyain detail. Begitu tahu sedikit, mereka sudah tutup telinga. Mau sendiri. Suatu saat saya ngomong, maksud kami dulu nggak begitu. Begitu ngomong 2 kalimat, maaf Prof, kami nggak butuh kuliah 4 SKS. Lah ngapain aku di sini? Jadi tanda tanganku waktu aku merasa sangat berdosa di Sangoni. Loh aku di sini kok mau menjelaskan untuk hal yang sangat objektif. Gitu loh, satu contoh. Yang kedua, partai itu, ya namanya politik itu kan kepentingan ya. Tapi pertanyaannya, bisa nggak sih para politikus yang atas nama partai mewakili rakyat itu ada selain kepentingan partai, makanya tadi saya bertanya, kalau ada kesempatan kapan-kapan saya juga ingin tanya kepada pihak lain. Ada kepentingan kelompok, dalam hal ini adalah masyarakat rakyat itu. Mereka kan sangat kepentingan, interestnya itu ya partai, ya diri sendiri. Di level individu, diri sendiri itu pasti itu, pimpinan partai. Tapi kita tuh, kenapa sih nggak ada pembelajaran dari ini loh?
dari sini, dari demo, dari ini kan, loh ada. Saya ngomong, rakyat itu nggak bodoh, rakyat itu adalah aset. Dengan perilaku budayanya itu jelas, itu Pak. Tadi Mas Munjid sangat jelas itu ya, bagaimana mereka bisa bertahan tanpa. Justru itu kan sebetulnya yang membuat tadi kalau mau reinstall, kalau orang anggota DPR yang punya kapasitas visi seperti itu, saya kira dia akan bertahan. Tapi anggota DPR yang karena joget-joget atau karena popularitas dagelannya jadi anggota DPR tidak belajar banyak, ya itu nanti yang termasuk itu tadi, karena nggak bisa belajar dari apa yang dia wakili. Yang itu ada value-nya, ya toh. Bukan kita kan mewakili masyarakat itu ditanya itu mereka punya value yang luar biasa. Nah, sekarang begitu tidak banyak didengar, makanya mintanya Pak tolong bikinkan jalan aspal, jalan itu. Padahal yang diminta awal itu pasti value apa, ya toh. Itu kan bentuk ya sebagai jembatan koneksi tadi ya, bentuknya namanya jalan, pembangunan apa. Tapi yang lebih connect itu harusnya adalah kesamaan visi, ya value itu tadi. Betul. Pak Munjid, bagaimana seharusnya bangsa ini menyikapi demo? Supaya ya negara ini bisa tercipta stabilitas negara yang luar biasa bagusnya. Apakah harus takutkah? Atau mereka harus turun ke jalan menemui para pendemo, atau diam saja mengundang para perwakilan di dalam ruangan ber-AC, atau bagaimana? Jawaban singkat, itu tuntutan harus didengar dan kemudian dijawab sesuai dengan tuntutan itu. Nah problemnya tadi menyambung pembicaraan sebelumnya, salah satu lembaga penting dalam kehidupan politik kita yang setelah reformasi terjadi belum pernah direformasi itu partai politik. Jadi dari awal partai politik belum pernah mengalami reformasi. Sehingga makin ke sini semua partai itu hampir semua partai itu menjadi perusahaan keluarga. Coba sekarang di Demokrat siapa yang paling atas dan yang menentukan segala-galanya? Ya SBY dan keluarganya. Di PDIP ya Megawati dan keluarganya. Kemudian di Nasdem, ya Surya Paloh dan keluarganya. Dan banyak partai-partai yang lain. Jadi padahal partai politik ini adalah kendaraan bagi aspirasi suara rakyat. Supaya bisa didengar, wakilnya harus wakil-wakil yang memang dipilih oleh rakyat dengan cara terbuka. Dan mereka mendengar bukan pertama-tama pada pemilik partai dan petinggi-petinggi partai, tapi kepada rakyat. Nah kalau masih seperti ini, itu akan sulit wakil-wakil rakyat mendengar tuntutan rakyat. Tetapi untuk situasi saat ini bagaimanapun keadaannya, kalau situasinya tidak mau memburuk, maka pemerintah DPR itu harus mau mendengar tuntutan rakyat dan harus merespon dengan cara yang sesuai dengan tuntutan itu. Oke, terima kasih Pak Munjid. Terakhir untuk Mas Alfat, saya ingin membangkit kali ke katakanlah 15 tahun yang lalu. Pesan untuk pemerintahan sekarang Mas Alfat, terutama mungkin Mas Alfat juga memberikan semangat untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin melakukan aksi di hari ini. Mungkinnya tetap sama ya, seperti saat saya orasi hari Senin lalu kayak gitu ya, di bundaran UGM. Saya nggak tahu kenapa mahasiswa UGM nggak dapat spot, malah dosennya kayak gitu ya. Saya sama Mas Uceng kayak gitu. Poin utamanya tetap sama kayak gitu ya. Pertama, kita perlu reinstall Indonesia. Ada jangka pendek, jangka panjang kita buat kayak gitu ya. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan. Dan yang paling dekat adalah mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Pembahasan ini sudah lama kayak gitu ya. Bahkan di era Jokowi juga sudah ada pembahasan itu. Tapi selalu terpental, karena apa? Ya karena tadi tidak ada political will dari partai politik kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membutuhkan reformasi kepolisian. Kenapa ini penting? Karena ini gagal direform pasca reformasi kayak gitu ya. Yang ketiga yang paling penting tadi ya, menyambung sesuai dengan tuntutan saya juga, kita perlu reformasi partai politik dan sistem kepartaian kita. Kenapa ini penting? Karena tadi pertama ya, partai politik kita ini cara kerjanya itu seperti cara kerja perusahaan keluarga. Kita sangat sulit membayangkan pengganti Megawati nantinya adalah di luar dari Terah Soekarno. Kita sulit membayangkan pengganti dari AHY nanti kayak gitu ya, yang sebenarnya sudah diwariskan dari SBY ke AHY kayak gitu ya,
Itu adalah keluar dari terahnya Yudhoyono kayak gitu ya. Itu pun terjadi di banyak partai politik, Nasdem kayak gitu ya. Apalagi partai-partai lain yang saya kira juga kesulitan untuk mencari tokoh pengganti dari figur yang telah mencolok kayak gitu ya di Indonesia hari ini. Jadi ada persoalan di sana. Nah yang lebih pelik dari ini semua adalah mereka yang bisa menduduki jabatan politik di parlemen adalah berasal dari dua latar belakang utama. Pertama adalah dinasti politik, kedua adalah berasal dari pengusaha. Dua latar belakang ini akan sangat menyulitkan publik untuk mengakses mereka. Karena apa? Mereka masuk ke parlemen tujuannya adalah untuk memperkaya diri, keluarganya, membangun dinasti, memperkuat atau bahkan mengembangkan usaha-usahanya kayak gitu. Yang pada akhirnya membuat DPR itu atau parlemen menjadi sangat kedap dari proses politik yang sifatnya partisipatif. Nah ini sebenarnya jadi persoalan-persoalan utama. Ditambah tadi mekanismenya komando kayak gitu ya. Partai politik kita mewariskan feodalisme hingga hari ini. Kita tanpa harus datang ke Munas kita udah tahu siapa yang akan kepilih. Oh Caimin PKB kayak gitu ya. Oh Megawati di PDIP kayak gitu dan seterusnya. Jadi cara kerja kita itu masih tetap sama, masih mewariskan tradisi feodalisme di dalam cara kita berpolitik. Dan padahal partai politik adalah lembaga publik yang mewarisi mandat untuk memilih calon pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini kan amanah ya, mandat kayak gitu yang diwariskan atau diserahkan kepada partai politik. Tetapi sekali lagi partai politik cara kerjanya masih sangat kolot dan enggak cukup bagus kayak gitu. Jadi persoalan utamanya ada di sini dan saya kira tetap konsisten dengan apa yang saya suarakan beberapa hari lalu. Saya kira itu Mas Adit. Terima kasih Prof. Fatur, Mas Alfat, Pak Munjid. Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita di siang hari ini, luar biasa.